Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Guntur Pramudyo dengan NIM 20811334146 dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi D4 Administrasi Perkantoran Gunung Kidul. Nah, di sini saya meminta waktu kepada teman-teman untuk menjelaskan video presentasi saya yang bertema tentang resiko bahaya fisik dan psikologis. Nah, mari kita simak halaman selanjutnya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian ditunjukkan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat pekerjaan, pencegahan kecelakaan dan penyelesaian peralatan kerja baik mesin dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja di mana para pekerja beraktivitas sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat diklarifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan, dan kebisingan. Yang pertama, bahaya kebisingan. Kebisingan di tempat kerja dapat merusak indera pendengaran, mengganggu konsentrasi, serta menyebabkan emosi yang tidak stabil. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi resiko kehilangan pendengaran yang berhubungan dengan paparan dan dari kebisingan. Yang kedua, bahaya pencahayaan. Kurangnya pencahayaan menyebabkan mata dan mengurangi efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan sakit mata dan sakit kepala di sekitar mata. Gangguan penglihatan dan peningkatan kerusakan dan pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang memungkinkan pekerja untuk melihat dengan jelas dan cepat apa yang mereka inginkan, sedangkan melakukan wajah dan tanpa usaha yang tidak perlu. Yang ketiga, bahaya ventilasi. Kurangnya ventilasi pada lingkungan kerja tentunya sangat berpengaruh bagi kesehatan dan kenyamanan, yang dapat menyebabkan penyakit menular dan sangat pengap. Maka dari itu, ventilasi yang baik akan sangat berpengaruh pada lingkungan kerja. Yang keempat, bahaya radiasi. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panah, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dari sumber radiasi yang memberikan pengaruh atas efek terhadap manusia. Bahaya getaran. Getaran mempunyai parameter yang hampir sama dengan bising seperti frekuensi, amplitudo, lama panjana. Peralatan yang menimbulkan getaran juga dapat memberikan efek negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal dengan mengurangi kekuatan cengkraman dan sakit tulang belakang. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Penggunaan APD yang baik dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari keparahan dampak kecelakaan dan kerja dan dapat mendukung kinerja karyawan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas baik karyawan maupun perusahaan. Cara yang terbaik untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan resikonya atau mengendalikan sumber bahaya secara teknis, dan apabila mungkin perusahaan perlu menyediakan alat pelindung diri yang sesuai bagi pekerja yang beresiko dan mewajibkan penggunanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Macam-macam APD. Yang pertama, alat pelindung kepala atau helm, pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan, bahan-bahan kimia, jasad renik, dan suhu yang ekstrim. Yang kedua, alat pelindung wajah dan muka yang berfungsi untuk melindungi wajah dan muka dari paparan bahan kimia, percikan api, dan partikel yang melayang di udara. Yang ketiga, alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap suara keras atau tekanan.
Yang keempat, alat pelindung pernafasan atau bisa juga menggunakan masker. Berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring cemaran udara. Yang kelima, alat pelindung tangan atau sarung tangan untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi monigon, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores terinfeksi zat patogen. Yang keenam, alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya tergelincir. Penanggulangan getaran atau kebisingan. Penanggulangan getaran atau kebisingan dengan melakukan usaha proteksi secara personal, yaitu dengan cara penggunaan air plugs atau air move. Pemilihan antara kedua proteksi ini dapat disesuaikan dengan kondisi telinga. Penanggulangan akibat pencahayaan yang pertama memulihkan jenis lampu yang tepatnya tidak menyebabkan silau. Dua, menempatkan sumber-sumber cahaya sedemikian rupa sehingga tidak langsung mengenai bidang yang mencolol. Yang ketiga, menggunakan alat pelapis bidang yang mengkilap agar tidak menimbulkan pantulan cahaya yang terlebih. Yang keempat, usahakan agar tempat kerja terhindar dari bayangan-bayangan suatu benda. Penanggulangan ventilasi, sebuah sistem ventilasi yang dilancarkan dengan baik agar membatasi penggunaan energi. Ventilasi yang baik harus dapat menyaring udara di dalam ruangan dengan cara udara dari luar harus masuk ke setiap ruangan dan menggantikan udara kotor atau polusi yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya, penanggulangan radiasi. 1. Menjaga jarak dari sumber radiasi agar tidak terpapar langsung dengan radiasi yang ditimbulkan. Yang kedua, mengurangi durasi atau waktu terhadap paparan radiasi untuk menghindari hal-hal buruk. Yang ketiga, menggunakan pelindung atau APD. Terdapat beberapa hal yang disadari atau bahkan tidak disadari saat bekerja sebagai penyebab stres. Menurut Gibson, membagi penyebab stres akibat adanya tekanan di tempat kerja dalam 4 faktor. Yang pertama, tekanan lingkungan fisik berupa sinar, kebisingan, temperatur, dan udara yang kotor. Yang kedua, tekanan akibat konflik peranan, kepaksaan peranan, beban kerja, tanggung jawab terhadap orang lain, ketiadaan kemajuan karir, dan pengembangan karir. Yang ketiga, tekanan kelompok berupa hubungan yang buruk dengan rekan kerja, bawahan, ataupun atasan kerja. Yang keempat, tekanan keorganisasian berupa ketidakpartisipasi partisipasi, struktur organisasi, tingkat jabatan. Stres yang dialami oleh karyawan harus segera mendapatkan penanganan agar komunikasi dalam suatu perusahaan membaik sehingga tidak timbul akibat-akibat yang buruk lainnya. Adapun manajemen stres yang dapat dilakukan menurut Stephen P. Robbins yaitu yang pertama, melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam suatu perusahaan. Beberapa pendekatan individu tersebut diantaranya adalah menerapkan manajemen waktu secara baik, meningkatkan waktu olahraga, melatih diri agar lebih rileks, memperluas sosialisasi. Yang kedua, melakukan pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi dilakukan melalui beberapa metode, yaitu membuat iklim perusahaan yang lebih mendukung, melakukan seleksi secara personil dan juga penempatan kerja yang lebih baik lagi, meminimalisir adanya kemungkinan konflik dan melakukan klarifikasi peran perusahaan, menetapkan tujuan secara lebih realistis, membuat bimbingan konseling pada setiap karyawan, meriset pekerjaan para karyawan, dan melakukan perbaikan komunikasi dari dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya karena telah dipersilahkan untuk
menjabarkan materi yang saya miliki. Apabila dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.